Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal kasih kamu teka-teki logika lagi nih. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu jawaban teka-teki yang kemarin nih. Jadi jawabannya orang yang sebelah sini. Karena coba kamu lihat aja tuh, ia memiliki gigi taring dan minumnya juga darah kan guys? Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Pada Rabu sore dikabarkan ada perampok mencuri perhiasan di toko perhiasan. Setiap kali alarm berbunyi dan polisi hampir sampai di toko, perampok itu selalu berhasil melarikan diri guys. Si penjaga toko cuma bisa ngelihat bagian belakang perampok aja tuh. Dia tahu yang sering melakukan perampokan adalah seorang wanita. Beberapa hari kemudian terjadi perampokan kembali di toko itu dan beruntungnya penjaga berhasil menutup semua pintu keluar. Polisi pun akan segera tiba sebentar lagi dan penjaga mencurigai 4 wanita di toko itu. Menurut kamu siapa perampok itu? Aku kasih kalian waktu 10 detik dari sekarang ya. Udah ketemu siapa yang melakukan perampokannya? Jadi jawabannya wanita yang ini ya. Karena sepatu yang dia gunakan gak cocok banget sama baju yang dia pakai. Dan sepatu itu sangat cocok digunakan untuk berlari guys. Hayo, siapa nih yang masih salah jawabnya? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Seorang laki-laki tua yang kaya raya memiliki putri sangat bodoh saat diminta untuk menjawab teka-teki nih guys. Ketika laki-laki itu meninggal, dia meminta pengacaranya untuk memberikan teka-teki logika kepada Shiva, putri si laki-laki itu. Akhirnya pun pengacara memberikan 3 amplop dengan cek yang berisi nominal yang sangat besar di salah satunya nih guys. Di amplop itu terdapat 3 pertanyaan yang sangat mengecoh. Shiva sama sekali nggak diizinkan buat menyentuh amplopnya sama sekali. Dia cuma memiliki 1 kesempatan untuk menemukan mana amplop yang tepat untuk dipilih. Amplop pertama memiliki tulisan tidak ada cek. Amplop kedua memiliki tulisan cek ada di sini. Amplop ketiga memiliki tulisan cek tidak ada di yang kedua. Menurut kamu di mana nih amplop yang berisi cek itu berada? Aku bakalan kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang. Kalian udah nemu jawabannya? Selamat buat kalian yang menjawab amplop ketiga guys. Karena pernyataan di amplop ketiga itu benar ya. Hayo, siapa nih yang terkecoh sama pertanyaannya? Coba dong tulis jawaban kalian di kolom komentar. Teka-teki ketiga. Ibu Neni adalah seorang wanita kaya yang hidup sendirian guys. Dia selalu mengatakan bahwa dia akan memberikan semua uangnya untuk yayasan rumah kucing yang dikelola oleh temannya Ibu Feby. Ketika Bu Neni meninggal, temannya datang ke pengacara keluarga untuk menanyai keinginannya untuk menyumbang. Pengacara berkata, sesuai dengan keinginan Bu Neni, kalau sepupu jauhnya yang harus mewarisi semua uangnya. Bu Feby berkata, tetapi mereka bahkan gak saling kenal. Bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya Bu Feby menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki kasus yang janggal. Detektif akhirnya memeriksa surat-surat itu guys. Dan benar aja, salah satu halaman itu ada yang dipalsukan loh. Seseorang telah menambahkannya untuk mengubah surat wasiat menjadi milik sepupu jauhnya tuh.
Dari mana detektif tahu kalau ada berkas yang dipalsukan ya? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang untuk mencari tahu mana dokumen yang dipalsukan ya guys. Kalian udah nemuin mana dokumen asli dan palsunya? Jadi halaman-halaman ini adalah dokumen yang asli ya guys. Sedangkan ini adalah dokumen yang palsu yang digunakan untuk memanipulasi surat wasiat dari Bu Neni guys. Hayo, siapa nih yang berhasil menjawab pertanyaannya? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya ya. Teka-teki keempat. Polisi mendapat telepon dari petugas kebersihan yang menemukan majikannya tewas dengan luka tusuk tuh. Polisi ragu apakah itu pembunuhan atau bunuh diri. Akhirnya mereka memanggil seorang detektif terkenal ke TKP. Polisi berkata, kami telah menemukan pisau, tetapi nggak ada sidik jari di pisau itu. Detektif itu mewawancarai 3 tersangka, yaitu kekasihnya, tetangganya, dan pembantunya. Kekasihnya bilang, kami bertengkar semalam dan aku sedih. Aku akan membatalkan pernikahan. Aku sangat menyesal sekarang. Tapi aku tidak membunuhnya. Lihat, tidak ada sidik jari saya di kamar sama sekali. Tetangganya berkata, aku tidur nyenyak dan tidak mendengar apa-apa. Aku juga tidak pernah mendengar mereka berkelahi sebelumnya. Pembantunya berkata, aku selalu datang jam 9 pagi. Aku punya kunci karena Tuan biasanya sedang bekerja saat ini. Menurut kalian, apakah itu pembunuhan atau bunuh diri? Coba kalian jawab 10 detik dari sekarang ya guys. Selamat buat kalian yang menjawab pembunuhan, karena seharusnya ada sidik jari di pisau jika dia bunuh diri. Nah, yang membunuh pria itu adalah kekasihnya sendiri dan dia juga menghapus sidik jarinya tuh, agar polisi mengira kalau ini adalah sebuah insiden bunuh diri guys. Hayo, kalian menjawab apa nih? Coba tulis di kolom komentar dong. Teka-teki kelima. Randy adalah seorang IT yang diminta tolong oleh sepupunya untuk membukakan laptop pamannya yang sudah meninggal guys. Pamannya mengunci laptop itu dengan kata sandi dan dia menulis beberapa petunjuk di stiker tuh. Randy pun mencoba masuk menggunakan petunjuk kata sandi yang berada di stiker tersebut. Tapi setelah dia mencobanya beberapa kali, dia selalu gagal buat memasuki komputer paman temannya. Petunjuknya seperti ini guys. Menurut kalian, apa nih kata sandi yang benar saat kalian melihat petunjuk kata sandi seperti ini? Aku beri waktu 10 detik untuk menjawab ya guys. Udah ketemu jawabannya? Selamat buat kalian yang menjawab tips pintar. Karena kalau kalian perhatikan nomor depannya adalah petunjuk dari kata yang diinginkan ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki yang terakhir. Pertanyaan ke-6. Pada teka-teki terakhir ini menampilkan wanita yang sedang melakukan USG-nya ya guys. Nah, menurut si dokter, kalau yang dikandung oleh si wanita adalah seekor monster tuh. Menurut kalian, siapa nih yang benar? Coba kalian perhatikan mereka ya, karena kalian akan menemukan beberapa clue untuk bisa menjawab teka-teki ini. Aku beri waktu 10 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys.
Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.